apa kabar? Loh kok hilang? Oh sorry, lagi recording. Oke Mori, lagi sibuk ya Mor? Enggak sih Bu, biasa aja Ibu Rani. Baiklah Ibu Mori, kayaknya udah siap nih ya. Jadi ceritanya konten kali ini Mori akan berbagi informasi tentang bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman dari komunitas sahabat anak dan juga ya pada umumnya ya semua teman-teman yang mungkin lagi pengen mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi hari ini saya mungkin akan bertanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Mori sebagai senior teacher. Berat ya sana ininya apanya finalnya. Iya, makanya kan bagus dong, itu kan sesuatu yang bagus gitu kan, improvement yang sangat bagus. Nah, Mori hari ini mau berbagi apa buat teman-teman yang ada di luar sana atau buat adik-adik dari sahabat anak? Oke, kemarin Rani bilang soal vocab ya Ran, gitu kan. Yes. Jadi apa sih tips and triknya gitu buat belajar vocab gitu kan? Yang paling sering itu harus biasain namanya belajar rajin membaca gitu kan, karena dengan membaca itu pasti enrichment atau memperkaya kosakata kita secara tidak langsung gitu kan. Kira-kira buku-bukunya apa aja sih untuk misalnya untuk sahabat anak ya Ran ya, yang di Manggarai itu ya. Nah itu untuk TK itu misalnya bisa buku-buku yang yang misalnya cerita tentang misalnya bedtime story gitu misalnya kan, atau yang kalau untuk TK itu misalnya yang berhubungan sama phonics yang rhyming gitu. Nah itu bisa dicari. Mungkin Miss Rani, kok jadi mana Miss Rani? Iya, ada apa Miss Mori? Ya gimana Mor? Ya, gitu. Karena kalau untuk TK gitu kan, untuk usia yang learners itu mereka belum bisa kayak full sentence kayak 5 kata kan, kayak masih 3 gitu kan. Jadi itu bisa dipakai gitu. Banyak source-nya misalnya dari internet gitu kan, itu bisa di link-link. Nah, kalau misalnya untuk orang tua misalnya, itu kalau untuk yang learners itu bisa pakai flashcard, bikin sendiri juga gampang gitu. Misalnya tulis misalnya hop gitu, misalnya HONP gitu kan, tempel aja di mana-mana gitu. Terus pertama misalnya contoh kasih gambar gitu, nah nanti hop itu kayak gimana, atau car gitu. Jadi untuk yang learners itu flashcard itu sangat-sangat membantu gitu. Taruh aja di sekitar rumah misalnya gitu kan, apalagi kalau lagi WFH gini kan gitu, belajar aja gitu. Nah itu sih. Nah kalau untuk sudah mulai masuk ke SD, SMP atau bahkan SMA, itu buku-bukunya sudah mulai yang agak-agak berat gitu misalnya. Atau untuk SD lah, untuk SD tuh untuk yang ringan-ringan aja dulu gitu misalnya. Gitu. Seperti itu aja sih kalau untuk vocab. Tapi jangan lupa kalau misalnya udah tahu nih car atau misalnya what else, elephant gitu, or like chair, table, harus dipakai kata-kata itu ya, misalnya in a conversation atau ketika kita ngobrol gitu, supaya apa? Supaya itu fossilize di brain kita gitu, di memori gitu. Jadi kayak misalnya lagi belajar makanan gitu misalnya pizza, janganlah pizza terlalu gampang. Apa ya Reni ya? Apple misalnya gitu. Misalnya gampang aja gitu. Mama, aku mau apple, diganti daripada apple diganti jadi apple. Mama, aku mau apple gitu. Nah seperti itulah di use kata-kata itu gitu. Jadi kayak misalnya orang tua juga bisa red itu yang mana ya gitu, atau blue tuh mana ya gitu. Jadi biar mereka terlatih gitu untuk recognition. There you go. Apa recognition bahasa Indonesianya Bu Rani? Recognition, pengenalan dong berarti ya? Iya, tapi itu untuk TK gitu. Untuk TK SD lah ya kurang lebih. SMP SMA tuh sudah mulai kompleks. Nah itu mereka sudah mulai compose sentences. Sebenarnya SD juga udah sih, cuman untuk SMP SMA tuh sudah much more longer gitu. Sudah beda lagi levelnya. Dah itu aja. Baiklah.
Terus kalau ada website yang bisa direkomendasikan ya, Ibu Mori, ada nggak sih website untuk belajar bahasa Inggris yang bagus gitu, yang gampang diakses? Kalau Oh, ada. misalnya, hmm, Itu mungkin nggak font. hobi baca gitu. Mor, dia freezing. Oke, Mor. Karena nih Ya, lagi ya, oke. Yes. Oke, gimana? Ada website yang bagus kah? ada kayak untuk phonics itu bisa phonics ABC namanya. Itu Oke. kalau untuk phonics. Mm-mm. Kalau misalnya kalau untuk SM itu sampai SD itu sampai SD. Mm-mm. Nah, kalau yang sudah mulai masuk teen uh, itu sudah mulai agak sedikit banyak opsinya gitu. Bisa misalnya dari kalau kalau misalnya teman-teman apa di Manggarai suka misalnya anime apa ya Rannya? Ya Kayak anime. anime lah ya bilangnya. Ya. Iya anime itu mereka bisa akses tuh di apa ya nama, aduh aku lupa itu nama websitenya. Nah, itu bisa diakses, itu biasanya mereka juga in English ya, jadi kan knowledge juga tuh. Atau misalnya itu kan baca ya Ran ya gitu. Atau misalnya apa lagi ya, Kalau tinggal dari di apa gimana? kalau dari misalnya kayak ISL gitu bagus juga nggak? ESL ESL ISL, Rani apa? ISL kan banyak tuh, dia bercabang-cabang kan, ada beberapa yang bisa menyediakan worksheets juga gitu. Tapi yang gampang untuk diakses tuh kira-kira yang mana? Terus dari, sorry ini jadi nyebut kayak brand ya. Terus ada dari kayak British Council juga, kemudian dari banyak sih sebenarnya. Even EF juga sebenarnya membuat website ya untuk grammar ya, karena saya pernah lihat ESL juga gitu ya. ESL itu ada ESL base namanya, itu bisa Yes. diakses. Okay. Itu kayak banyak apa namanya games gitu. Nah sekarang kalau mau yang interaktif, kalau memang mereka punya fasilitas yang mau apa memadai, itu bisa misalnya kalau Rani pernah dengar Quizzes atau Kahoot itu bisa dipakai. Oh Nah iya, itu Kahoot ya, oke. itu bisa dipakai. Terus uh, All Things Grammar itu All juga Things bisa. Grammar, oke. Rocket Reading itu juga bisa. Rocket Reading ya. Ya, bisa. Jadi lumayan banyak ya website yang bisa diakses untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Ya, Nah, secara gratis. secara gratis, betul. Jadi kita juga nggak perlu capek-capek mungkin ya. Kalau misalnya kan ada orang yang nggak terlalu hobi baca, misalnya. Terus sekarang kan relate dengan teknologi ya banyak gitu kan orang-orang yang mengakses dari internet gitu. Jadi kayaknya kemudahan itu bisa dipakai untuk dimanfaatkan untuk belajar juga kan. Termasuk salah satunya belajar bahasa Inggris. Nah, tips-tips apa sih yang diberikan? Karena kan kadang-kadang ada orang yang dalam ya perkembangannya masing-masing ya. Ada yang mungkin dia agak sedikit lebih lama dibandingkan yang lain gitu kan. Ada yang memang cepat. Nah, sebetulnya tips-tips apa sih yang bisa diberikan supaya belajarnya itu penyerapannya lebih optimal gitu untuk bahasa ya khususnya? Satu, harus suka. Kalau nggak suka, mau gimana juga nggak bisa. Baiklah. Itu. Oke. Iya, betul. Betul, betul. Ya, oke. Jadi, Itu yang pertama, ya. yang pertama itu kita harus suka dulu gitu. Karena kalau udah suka, sesusah apapun kita paksa diri kita sendiri gitu kan. Jadi pertama harus suka. Kedua, jangan malu. Kalau ya, penting tuh, penting. itu penting. Mau pronunciation-nya berantakan, mau apa ya? Apa bilangnya? Aksennya kayak selalu ku bilang itu condet English misalnya. Udah. Iya ya, condet English. Maaf loh. Oke. Gitu. Ya. Sebetulnya apa gitu kan. Terus tapi bukan berarti stay di comfort zone itu gitu. Tapi escalate gitu. Jadi saya masih sampai di level ini nih, tapi saya mau kayak misalnya kayak bule gitu. Nah, itu ya push yourself gitu. Tapi kalau untuk awal-awal walaupun masih berantakan misalnya pronunciation-nya atau masih kadang sentences-nya nggak wonderful, nggak meaningful, itu nggak apa-apa dipaksa gitu. Karena kalau nggak begitu ya nanti jadi nggak kepake gitu. Yang tadi sudah vocab yang sudah wonderful, grammar yang sudah wonderful kita
kita pelajarin tapi kalau nggak dipakai dan kita malu gitu kan, jadi nggak bisa. Iya. Itu sih hal itu. Dan jangan malu dan terus belajar gitu. Jadi push yourself, itu yang ketiga lah berarti ya. Jadi yang pertama, apa tadi Rani pertama? Suka dulu. Ya, Harus dan suka ya. Nah, yang kedua, jangan malu. Yang ketiga, push yourself gitu. Jadi apa? Push yourself, challenge dirinya sendiri gitu. Oh, hari ini saya bisanya sampai level 2, besok bisa nggak ya sampai level 5 gitu. Dan dipakai. Karena kalau sama kayak bahasa Indonesia, kita tahu misalnya ini kursi, ini budi dan sebagainya, tapi kalau nggak dipakai, iya, betul. Nah, yang penting aplikasi ya berarti ya, Mori. Nah, kadang-kadang ada yang ngerasa gini, kalau ada kayak budaya di negara kita mungkin gitu ya, orang-orang yang masih pengen mempergunakan bahasa asing tapi mereka merasa malu karena nanti dianggap kayak sok keren atau apa gitu. Nah, itu gimana menanggapi orang-orang yang nanti akan mempunyai persepsi negatif gitu, ngapain sih gitu pakai ngomong bahasa asing gitu, gimana tuh Mori? 2020. Iya, betul. Iya gitu. Emang sih gak cuman sekarang aja ya, itu dari zaman kita masih SMA kan ya Rani ya, itu juga ada isunya. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya ada itu ya kadang tutup telinga aja gitu kan, nggak usah dengerin karena you know your goal gitu, untuk apa sih ini gitu, bahasa Inggris ini untuk apa. Ya udah paling itu aja sih tipsnya, ignore, bukan ignorance ya, tapi di-ignore omongan gitu. Jadi supaya kita semangat terus gitu. Nanti mereka juga akan malu sendiri kok at the end gitu. Orang-orang yang kayak iya apaan sih gitu, mencemooh gitu kan. Benar. At the end itu mereka akan ternyata gue ketinggalan ya. Jadi nanti lama-lama mereka jadi kayak belajar ke kita juga. Ini apa ya gitu. Jadi ignore lah. Ya sama ya ignore lah yang paling penting. Didengerin. Nggak guna. Baiklah, Mori. Selalu pengen ketawa ya dengan orang yang satu ini. Memang kita dulu sering ketawa nggak jelas gitu pada saat kita bekerja bersama di dalam satu institusi. Yes. Kita semua adalah gerombolan orang-orang yang sebenarnya susah untuk serius ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah natural ya videonya, jadi tanpa ada harusnya bilang ini formal, jadi gue mengatur ini gue muka gue gila. Enggak, ini sebenarnya semi formal sih, jadi nggak formal amat Mor, kan cuma untuk berbagi, bukan cuma ya, berbagi itu kan satu hal yang besar gitu kan, cuma bukan di konsep untuk menjadi sesuatu yang formal. Nah, tadi kan udah dikasih tips-tips ya sama Mori, terus ini nih kan bahasa Inggris kan ada 4 aspek nih yang harus dilatih kan, tadi ada speaking, harus banyak-banyak latihan, kemudian kalau writing itu supaya writingnya bagus, ada tips nggak? Apakah harus pinter grammar gitu kan? Tahu ya Bu ya. Nanti komposisinya gimana gitu. Kan fluency itu kan itu produktif kan kalau bahasa bagusnya kan. Kayak speaking juga itu, speaking dan writing itu adalah productive skill, jadi bagus gitu kan. Again the same like speaking and speaking yaitu harus dilatih. Nggak, ternyata kalau ku perhatikan murid-murid itu ya nggak cuman males baca, males nulis juga Rani. Bener sih. Gitu kan. Maybe you could start like simple things yang selalu saya bilang ke mana? Kok saya jadinya kayak sekarang gue. Ya udah, mau saya mau aku terserah, mau gue nggak apa-apa, bebas saja. Yang selalu gue bilang gitu ke murid-murid gitu kan. Ya coba tulis hal-hal yang paling sederhana gitu kan, bahkan misalnya ketemu quote gitu yang menarik, itu receh sih sebenarnya, terus tulis tempel gitu. Nah itu melatih sebenarnya secara nggak langsung. Itu satu. Atau misalnya jurnal itu walaupun susah banget, tapi at least misalnya kalau pas ketemu anak yang suka nulis diary gitu kan, coba pakai bahasa Inggris gitu, nggak usah khawatir dinilai, kan kita yang baca ya kan gitu, jadi at least itu dipakai gitu. Terus menulis hal-hal yang kita suka itu juga kadang kesulitan juga, tapi at least
baby steps gitu, misalnya dicampur pakai bahasa Indonesia gitu kan, atau kayak misalnya kayak tadi gue bilang kayak misalnya ada misalnya saya suka apple gitu, nah apple-nya sama sukanya bisa diganti saya like apple gitu, pokoknya dicoba dulu lah dimodifikasi nanti secara tidak langsung itu biasanya itu ke pattern. Dan jangan lupa membaca, itu sih paling penting sih Rani. Iya benar-benar, untuk menambah perbendaharaan kata juga ya. Terus kita juga kan secara nggak langsung itu kayak ke template kan, apa susunan kata kan. Jadi nah itu, jadi secara nggak langsung itu pun ternyata dengan kita rajin membaca itu terefek juga sama ke writing gitu. Ya. Dan jangan males. Benar sekali. Males itu susah obatnya kalau sudah males. Baik. Ya, males tuh kayaknya adalah musuh yang paling pertama ya, paling awal. Untuk kita belajar apapun, nggak cuma belajar bahasa aja gitu ya, cuma belajar apapun ya tadi, berawal harus dari niat dan komitmen, dan konsisten. Iya, mau sehebat apapun gurunya, kalau kita males, terus kita nggak punya keinginan, ya tetap stay di level itu. Gitu. Oke. Baiklah kalau begitu, Mori. Nah ini kan trial project yang kedua ya untuk video buat anak-anak ini gitu kan, buat teman-teman dari Sahabat Anak gitu. Jadi mereka kemarin udah sempet gue kasih penugasan juga untuk writing yang berkaitan dengan feelings, dan ternyata mereka beberapa sudah mengumpulkan dan tugasnya itu bagus ya. Nah nanti mungkin akan coba dikasih tugas yang simpel berkaitan dengan tema kita hari ini untuk bahasa Inggris. Kira-kira apa ya yang bisa diberikan, membuat kalimat yang sederhana atau bagaimana, Mori, supaya adik-adiknya terlatih untuk menggunakan bahasa Inggris dan juga makin banyak perbendaharaan katanya. Ini maksudnya tugas untuk bikin writing gitu maksudnya, Rani? Writing boleh, karena kalau speaking mungkin agak susah ya, karena kan kita biasanya kirimnya by video lewat WA. Jadi kalau writing mungkin yang simple writing task aja, tapi juga bisa membuat mereka termotivasi untuk bisa belajar. Mereka udah sejauh apa, Ren? Maksud gue kayak udah semana gitu. Jadi jangan salah target gue-nya nanti konten. Sebenarnya range usianya itu sangat bervariasi ya, karena emang gue udah lama juga kan tidak pergi ke tempat itu gitu kan, terus sekarang ada pandemi juga, jadi mungkin sih ya kalau misalnya, mudah-mudahan gue nggak sotoy gitu, tapi dulu sih waktu gue masih kesana mereka mostly itu basic gitu kan, basic atau yang paling tinggi mungkin sekitar basic 3 ya, kayaknya kalau pre-intermediate pun gue belum lihat atau belum dengar secara langsung ya gitu, atau mungkin karena nggak maksimal karena anak-anaknya banyak, tapi mungkin kita mulai dari yang sederhana dulu aja deh. Elementary kali berarti ya? Iya, elementary aja, iya. Oke. Mungkin simple aja kali ya, Ran. Apa ya? Soalnya kalau misalnya gue bilang what do you like about yourself, itu kan dalam banget ya. Iya, benar. Terus kalau misalnya topiknya what do you want to be when you grow up, atau what are your dreams, itu mereka kira-kira bisa nggak, Ran? Bisa sih, mungkin kalaupun tidak akan detail dan sangat terstruktur gitu ya, tapi paling tidak mereka bisa membayangkan ya, paling nggak sentences juga oke lah, misalnya I want to be misalnya a teacher gitu, terus because apa misalnya, teacher is smart, cuma gitu aja gitu kan, tapi yang penting mereka bagus. Ada latihan untuk bisa. Misalnya title-nya My Dream gitu, terus mereka tulis I want to be apa, gak mesti I want to be apa ya kan, misalnya dia dream-nya punya rumah misalnya kan, kita nggak tahu ya, di dream itu kan banyak, jadi bisa tuh dicoba anak-anak ya SD lah ya, itu ya SD, nggak TK kan ya, Ran, ini? Ada, tapi kayaknya mostly SD ya, kebanyakan SD sih, yang paling banyak mayoritasnya adalah SD, ya oke. Nah, nanti bisa dicoba untuk penugasan berikutnya, karena mereka juga masih dalam proses untuk menyelesaikan tugas kemarin mengenai feelings. Oke, nanti kita akan coba ya, gue akan coba koordinasi juga dengan salah satu koordinatornya untuk menyampaikan tugas ini supaya mereka berlatih lebih baik lagi.
Oke, nah terakhir Mor, ada tips-tips atau ada tambahan apa yang mau lo sampaikan sebelum kita menutup pertemuan kali ini? Oke, untuk siapa nih? Untuk semuanya yang lagi belajar bahasa, untuk ini 100 general aja. viewers lo, nih subscribe. Apaan sih Mori? Itu gak usah disebut, masih sedikit. Atau apa ya, Ran? Apa? Kalau untuk temen adik-adik yang Adik, di ya. sahabat Sahabat anak di anak. Manggarai, tetap terus semangat belajar, jangan merasa rendah diri ya gitu. Jadi ketika sudah ada kakak-kakak yang bantu, manggil kakak ya kan ya Ron ya? Iya. Atau miss gitu, Kakak. atau siapa kakak-kakak yang ada untuk support kalian, itu digunakan semaksimal mungkin karena itu sangat sangat perlu knowledge is power. Jadi kalau kamu tidak punya knowledge, nanti kamu terus-terusan seperti itu. Jadi kalau mau berkembang, mau tingkatin dirimu, itu harus ada knowledge. Jadi kakak-kakak itu ya ditanya banyak-banyak aja gitu supaya kamu more knowledgeable gitu. Kayak Kakak Rani nih kan, dia pintar sekali. Capek deh. Nggak boleh gitu ya. Mor ini sangat curious orangnya. Kalau saya juga curious, lebih ke kepo sebenarnya. Bukan smart tapi lebih kepo. Jadi kekepoan itu membuat saya jadi tahu. Sama seperti Mori. Jadi harus penasaran terus ya Iya, gitu. benar, rasa penasaran. Keingin tahuan ya. Keinginan tahunan ditingkatin. Terus apalagi ya buat yang lain mungkin di luar sahabat anak, bekali diri karena kompetisinya dengan manusia-manusia di luar sana itu semakin tinggi. Jadi bekalin diri dengan banyak hal gitu. Gak cuman yang di sekolah gitu. Iya. Oke, Mori, nasihatnya sangat bijak ya. Maklum ya kan, mau jadi ibu harus ya. Aduh, bagus. Makin wise ya, getting wiser ya, bagus. Berarti ini gue announce secara live ya, Rani. Iya, nggak apa-apa, itu congratulations, nanti biar didoakan oleh semua orang ya, supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi ini adalah seorang senior teacher dan akan menjadi seorang calon ibu. Soalnya tadi udah diumumin juga, udah pada tahu juga kan. Gitu. Semua soalnya publish, yes. Iya. Perdana ya, nggak apa-apa, berarti mendapatkan privilege untuk mendapatkan berita secara live dari Mori. Siapa gue ya kan. Terima kasih ya Mori untuk tips-tipsnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti nextnya. Ya, maaf loh. Iya, sama-sama juga. Selamat melanjutkan pekerjaan Anda itu ya. Kita sama-sama on teaching soalnya. Hah? Jangan lupa diedit ya kalau ada yang aneh. Gak ada yang aneh kayaknya. Jadi kita akan melanjutkan aktivitas untuk teaching ya sekarang gitu. Jadi kita ada online teaching. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak waktunya, Mori. Dadah. Oke, stop dulu.